Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizalvex Richard. Di video ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Pak Serpong yang berada di area Legok. Dan buat kalian yang nanya ini di mana posisinya, jadi kalian kalau dari marketing gallery di situ ada kayak banner gede. Itu tinggal lurus aja, nanti bakal ketemu dengan flyover di sini ya. Jadi dari marketing gallery lurus aja terus akan ketemu dengan flyover ini, dan disinilah untuk mulai klaster-klaster dari Pak Serpong. Oke, kita langsung aja masuk ke klaster pertama yang akan kita lihat untuk progres pembangunannya. Ini adalah klaster Cendana Crest. Seperti pada minggu sebelumnya, di sini udah sangat banyak sekali rumah yang sudah hampir pembuatan atap ya. Ada yang sudah diatapin, ada yang masih rangka atap, tapi overall progresnya sebagian besar sudah jadi sampai atap teman-teman. Kecuali untuk bagian rukonya itu masih pondasi ya. Jadi yang dikejar duluan itu masih perumahan-perumahannya, dikejarin sampai atap. Dan kebetulan beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini jarang hujan nih teman-teman, sehingga progres pembangunannya itu sangat bisa dicepetin lagi ya. Jadi karena pemasangan pondasi sampai pengatapan itu sangat tergantung dengan cuaca teman-teman, sehingga bakal dikebutin kalau udah sampai atap ya minimal nggak kehujanan lah mas-masnya gitu kan. Jadi bakal dikebutin lagi nih. Ini banyak sekali rangka atap yang sudah ngantri untuk dipasang dari klaster Cendana Crest ini ya. Cendana Crest ini adalah klaster terdepan dari gerbang utamanya yang daerah Legok. Itu dari gerbang utama masuk ada flyover atau tanjakan sedikit. Kalian turun belok ke kiri akan langsung ketemu dengan klaster Cendana Crest ini. Dan untuk rumah di klaster Cendana Crest ini tentunya ya harusnya udah sold out semua teman-teman, makanya dibuka beberapa klaster lagi. Nah, ini masih area dari klaster Cendana Crest yang sisi belakang karena terpotong dengan tanah warga ya, yang nggak ada pembebasan gitu, nggak dibeli sama Pak Serpong, dan mungkin warganya nggak lepas juga, jadi ada sedikit sudut ya, sudut dari klaster Cendana Crest yang sisi belakang nih. Nah, ini seperti di tengahnya itu ada galian apa itu, pipa ya. Nah, di tengahnya ada kayak galian pipa, apa itu, pipa air atau apa, saya kurang tahu juga. Kemungkinan sih pipa air ya. Jadi di sini yang sisi belakangnya udah sampai lantai 2 untuk konstruksinya, tapi rangka atapnya belum kelihatan. Dan ini tanah belakang dari klaster Cendana Crest ini maupun klaster Cendana lainnya itu umumnya lumayan banyak ya tanah sisanya. Kalau nggak salah lebarnya itu 5,5 dan panjangnya itu 12 atau 13, saya kurang tahu. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau kalian mau pindahin dapur kalian ke belakang. Jadi bakal dibangun fasad lagi. Dan lantai 2-nya kalian mau nambah 2 kamar untuk anak-anak itu masih possible ya. Kalau kita lihat dari fasadnya itu tanah belakangnya lumayan gede tuh teman-teman. Ya kalau kalian nggak mau lebarin juga, kalian mau bikin outdoor area gitu buat barbecue juga masih bisa sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga budget kalian. Nah, di bagian belakang sini juga ada area tanah warga yang sedang diratain. Ini kemungkinan udah dibeli sama Pak Serpong tapi masih tahap pembebasan lahan ya sepertinya teman-teman. Dan ini kita udah sampai di ujung dari klaster Cendana Crest. Nah, ini yang di seberang ini akan menjadi area park stream, tapi kalau lihat dari side plan-nya sih bukan klaster melainkan tempat public area gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita putar lagi drone-nya dari belakang ke depan ya biar kelihatan semua progres pembangunannya. Nah, untuk tanah yang ada rumah-rumah tempat tukang istirahat ini nantinya akan dibangun untuk tahap ketiga dari Pak Serpong yang sedang launching teman-teman. Namanya itu Black Slate Home. Itu lebar rumahnya start dari 7 dan panjangnya 16. Dan untuk yang tipe hooknya itu lebarnya 9 meter. Jadi buat kalian yang lagi nyari atau yang nungguin rumah di Pak Serpong dengan lebarnya lumayan gede ya, mulai dari 7 dan 9. Dan posisinya itu dekat dengan gerbang utama Pak Serpongnya yang keluar di Jalan Legok. Bisa kalian cekin nih rumah Black Slate yang udah ada rumah contohnya di marketing gallery Pak Serpong. Kalian datangin aja marketing galerinya ataupun kalian bisa saya kenalin ke tim sales saya yang menghandle area perumahan Pak Serpong ini, oke? Baik teman-teman, kita sudah melihat progres pembangunan dari klaster Cendana Crest. Sekarang kita ke seberangnya nih.
Ini adalah klaster Citizen Park yang east ya. Jadi klaster Citizen Park yang dekat dengan gerbang masuk itu adalah klaster Citizen Park East. Nah, kemudian di bawah ini beberapa bulan yang lalu ini masih dibuka ya. Tembok ini masih dipakai buat lalu lalang truk. Tapi sekarang udah ditutup nih teman-teman. Jadi udah terpisah total antara area Park Serpong dengan area warga ya. Sehingga sudah mulai dibangun dari sisi depan untuk klaster Citizen Park East ini. Untuk progres dari Citizen Park East bisa dibilang sangat cepat sekali karena klasternya itu gede banget sehingga dipisah menjadi 3 area ya. Jadi yang pertama ini yang dekat dengan gerbang utama itu adalah klaster Citizen Park yang bagian east. Dan di sini tanah sisanya juga sangat panjang sekali ya, hampir 2 kali dari ukuran rumahnya. Ini kayaknya tanahnya yang tipenya irregular teman-teman. Jadi tanah ekstranya itu sangat panjang ke belakang ya. Sehingga sangat memungkinkan lagi untuk kalian nambahin ruangan lagi, mindahin dapur ke belakang, bikin ruangan tersendiri buat ruangan gaming misalnya ataupun ruangan live TikTok gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut lagi di sini untuk rumahnya. Beberapa minggu yang lalu kita udah liatin juga di sini banyak sekali rumah yang sudah rapi, teman-teman, udah selesai sampai atap dan kayaknya udah dicat ya lantai 2-nya karena fasad Park Serpong ini dominan warnanya abu-abu dan warna putih nih. Nah, di sini udah banyak sekali rumah yang sudah diatapin dan udah pembuatan rangka untuk klaster Citizen Park East. Ini berapa deret rumahnya, banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa liatin aja dan bisa kalian tandain nih rumah kalian yang mana gitu. Nah, di sini di Citizen Park East juga masih ada jalur warga yang melintang tapi nantinya akan ditutup sehingga beberapa rumah yang terdampak tertunda nih pembangunannya karena jalanan warganya belum ditutup sampai per video ini di tag akhir September ya. Jadi mungkin kita liatin lagi beberapa bulan ke depan apakah jalanan warganya sudah akan ditutup sehingga rumah yang berada di jalan warga itu sudah bisa mulai untuk dibangun. Nah, ini untuk area Citizen Park East bagian belakang. Nah, yang bagian belakang ini masih tahap pondasi ya. Ada yang tahap pondasi, ada yang pembuatan lantai 1 dan juga pembuatan lantai 2 serta ada yang sudah progres pembuatan rangka atapnya. Nah, ini masih lantai 1 nih, sepertinya lagi dicor nunggu kering ya. Nunggu jemuran kering karena enak juga di sini jarang hujan. Jadi progresnya kencang sekali, teman-teman. Kemudian di sini kita sudah melihat batas dari Citizen Park East yang di depan ini ya. Nah, ini ada jalanan yang melintang dari gerbang utama hingga ke belakang. Nah, di situ adalah jalur masuk dari klaster Citizen Park. Baik Citizen Park East, Citizen Park West, dan juga Citizen Park North. Nah, ini klaster Citizen Park East yang digarap duluan ya, terutama yang dekat dengan jalan utamanya. Itu sudah pengatapan semua, ini kayaknya terpisah dengan jalur warga, ini yang bagian belakang masih tahap pembangunan. Tapi udah ke lantai 2 semua dan sebagian masih pembuatan tiang pancang pondasi lantai 1. Ya, on progress semua lah teman-teman. Jadi tanahnya semua udah penuh ya sama bahan-bahan bangunan. Dan ini sibuk sekali untuk progres pembangunan dari klaster-klaster Citizen Park ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi mengarah ke klaster Citizen Park North yang posisinya paling belakang dari antara Citizen Park lainnya. Dan di sini pun ya on progress juga ya, ada yang baru gali-gali pondasi, ada yang udah lantai 1-nya di progress, sedang ditutup juga untuk OTW lantai 2. Dan ada pun yang sudah jadi lantai 2-nya setengah ya, tinggal pembuatan rangka atapnya juga. Jadi Park Serpong ini kenapa pembangunannya bisa masif sekali? Tentunya itu dari Park Serpong menggunakan beberapa kontraktor ya teman-teman. Jadi kemungkinan di klaster itu berbeda-beda nih kontraktornya. Termasuk dari klaster Citizen Park ini, bahkan antar row itu kemungkinan bisa beda tuh kontraktornya. Jadi kalian bisa berdoa saja semoga kontraktor yang megang row kalian bahkan ya, itu rapih pengerjaannya yang nggak asal jadi, nggak asal cepet gitu, nggak diburu-buru. Sehingga rumah kalian waktu serah terima itu kalau ada defect ya, jadi biasa defect itu waktu serah terima dikasih 3 bulan garansi teman-teman untuk ngecek-ngecek defect atau ada kesalahan dari kontraktornya.
Nah anyway, di video ini adalah Citizen Park West teman-teman. Untuk pondasinya juga sudah ditanamin semua sehingga pembangunannya secara bersamaan ya. Jadi balik lagi soal yang tadi waktu serah terima, itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin ya. Mungkin bakal saya bikin video terpisah biar isi channel saya nggak progres pembangunan doang gitu kan. Bosen lihat tanah merah, pondasi gitu dan cor-coran. Jadi mungkin kita bikin konten soal apa saja sih yang harus diperhatikan waktu kalian serah terima dalam 3 bulan itu, yang penting tuh kayak gimana gitu. Jadi saya yakin mungkin teman-teman yang ngambil rumah di Park Serpong ini adalah rumah pertamanya ya. Jadi di sini saya lihat penontonnya itu, dan bahkan di grup itu banyak anak-anak muda dan pasangan-pasangan muda semua. Jadi mungkin belum banyak yang kita perhatiin ya, biasanya yang masih ngontrak ataupun masih ngekos ataupun tinggal sama orang tua, kita nggak terlalu musingin lah soal rumah gitu. Masih musingin soal hobi kan, misalnya yang hobi tas, ngoleksi tas, yang hobi sepatu, ngoleksi sepatu, yang hobi rakit PC, nyarinya enter komputer gitu kan. Nah jadi waktu kalian serah terima rumah pertama kalian itu bakal banyak sekali yang kalian pikirin. Ya nggak usah masuk rumahnya dulu deh, dari depan aja kalian harus udah mikir tuh. Anyway, kita udah masuk ke area klaster Cendana Pref ya. Ini sambil saya puterin drone-nya, kita lanjut lagi untuk bahas. Yang harus kita perhatiin pertama kali adalah kanopi. Jadi nggak perlu masuk rumahnya dulu, kalian harus mikirin kanopinya. Mau dibikin kayak gimana modelnya, bahannya dari besi hollow. Untuk kacanya apakah pakai kaca tempered glass untuk atasnya itu, ataupun pakai alderon ataupun bahan-bahan lainnya, itu banyak sekali yang harus kalian pertimbangkan ya. Dan tentu saja bagian dalamnya kalian mau interior seperti apa, desain ruang tamunya, ruang kamar, banyak sekali ruangan yang harus kalian pikirin. Biasanya kita pikirin ruangan main game doang ya. Jadi kalian sekarang harus mikirin ruang tamu, ruang kamar, dan juga ruangan-ruangan lainnya. Serta nggak lupa juga dengan kitchen set teman-teman. Jadi banyak sekali yang harus kalian perhatiin waktu serah terima rumah. Kalian pikirin dari sekarang mau di plan seperti apa rumah pertama kalian. Tapi anyway, disclaimer dulu, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya sudah menguasain semua hal soal rumah ya teman-teman. Tapi kita juga semuanya belajar ya. Kita bisa dapetin ilmu dari berbagai macam media. Dari YouTube itu udah banyak sekali informasi yang bisa kita ambil. Ataupun dari teman-teman kita yang udah punya rumah, yang bisa berbagi pengalaman maupun orang tua kita gitu. Dan tentu saja yang harus kalian siapin yang paling penting adalah budgetnya ya teman-teman. Kita udah nyari di YouTube, nyari di TikTok, nanya-nanya teman-teman, tapi nggak ada budget ya buat apa gitu kan. Jadi kalian harus siapin juga budget untuk isi rumah kalian mau kayak gimana. Udah atur money management kalian, investasi jangan lupa. Dibudgetin ya intinya teman-teman, dibudgetin untuk kamar misalnya budget kalian segini, untuk dapur segini, untuk ruang tamu segini gitu. Jadi udah terbudgetin dari awal dan nggak boncos di satu area doang gitu. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah muterin klaster Cendana Pref sambil ngobrol, udah kelar ya lihat klaster Cendana Pref-nya. Jadi buat kalian yang kelewatan mungkin bisa di pause dulu videonya, dimundurin dan diputar lagi ya, misalnya ada yang nggak kelihatan dan kurang jelas gitu. Baik teman-teman, di video ini kita udah membahas 3 klaster ya. Klaster Cendana Crest, Citizen Park East, West, dan North, dan juga Cendana Pref. Untuk klaster-klaster lainnya seperti XYZ Flow, Cove, Trail Charm, Citizen Hills, dan juga area Park Hills kita akan bahas di video terpisah. Linknya bisa kalian cek di deskripsi. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan update pembangunan dari perumahan Park Serpong. Kita pisah menjadi 2 video biar nggak kepanjangan. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria, dan yang udah join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.